Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gigi Prasofi Rahmatullah dari kelas Akuntansi E. Kepribadian dan nilai. Kepribadian atau personality adalah jumlah total cara-cara di mana seseorang individu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Pengukuran kepribadian dalam proses perekrutan penting dilakukan agar manajer dapat memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Hereditas atau keturunan adalah faktor yang ditentukan saat konsepsi biologis, fisik, dan pembentukan psikologis inheren. Penelitian membuktikan bahwa hereditas mempengaruhi sekitar 50% dari kesamaan kepribadian antara anggota dan lebih dari 30% kesamaan dalam minat kerja dan hiburan. Indikator tipe Myers-Briggs atau MBTI. Indikator tipe Myers-Briggs atau Myers-Briggs tipe indikator MBTI adalah sebuah tes kepribadian yang mengelompokkan 4 karakteristik dan mengklasifikasikan orang dalam satu dari 16 tipe kepribadian. Yang pertama itu extrovert versus introvert. Seseorang yang memiliki tipe extrovert cenderung ramah, pandai bergaul, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe introvert cenderung tenang dan pemalu. Perasa versus intuitif. Seseorang yang memiliki tipe perasa cenderung praktis serta memilih rutin dan urutan secara detail. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe intuitif bergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran besar. Pemikir versus perasa. Seseorang yang memiliki tipe pemikiran biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe merasakan berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Penilai versus penerima. Seseorang memiliki tipe menilai, menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe menerima cenderung fleksibel dan spontan. Model kepribadian 5 besar atau Big Five model. Model kepribadian 5 besar atau Big Five model merupakan sebuah penelitian kepribadian yang mencakup 5 dimensi dasar. Yang pertama yaitu ekstraversi. Dimensi ini menampilkan level kenyamanan di dalam hubungan. Ekstrovert cenderung ekspresif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Selain itu, mereka juga pemalu, penakut, dan tenang. Kedua, keramahan. Dimensi ini merujuk pada kecenderungan seseorang individu untuk memahami orang lain. Orang ramah yang kooperatif, hangat, dan mempercayai. Orang yang berskor rendah cenderung dingin, tidak ramah, dan antagonis. Hati-hatian. Dimensi ini merupakan sebuah ukuran reliabilitas. Orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan persisten. Mereka yang memiliki skor rendah cenderung mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Yang keempat, stabilitas emosional. Orang yang memiliki stabilitas emosional tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Sedangkan mereka yang memiliki stabilitas emosional yang rendah cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Yang kelima yaitu keterbukaan pada pengalaman. Dimensi ini mencakup minat dan ketertarikan atas inovasi. Orang yang sangat terbuka, kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaliknya, mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan merasa nyaman dalam keadaan dikenal. Dark Triad. Faktor 5 besar dalam kepribadian merupakan faktor-faktor yang tinggal dalam dunia sosial. Terdapat 3 faktor yang disebut Dark Triad, yaitu faktor-faktor yang tidak disukai dalam dunia sosial. Faktor-faktor tersebut adalah Machiavellianisme, narsisme, dan psikopat. Yang pertama, Machiavellianisme. Seseorang individu yang memiliki kepribadian Machiavellianisme cenderung menggunakan cara-cara yang kurang tepat demi mencapai hasil yang diinginkan. Seseorang yang termasuk kategori Machiavellianisme mempercayai bahwa tercapainya tujuan atau hasil dapat membenarkan segala cara. Mereka cenderung berperilaku agresif dan kontraproduktif. Yang kedua, narsisme. Narsisme adalah suatu kepribadian seseorang di mana orang tersebut memiliki rasa berlebihan akan pentingnya diri, ingin dikagumi secara lebih, dan cenderung angkuh. Seseorang yang narsis memiliki motivasi kerja, keterlibatan kerja, dan kepuasan hidup yang lebih tinggi dibanding orang lainnya. Selain itu, mereka yang berkepribadian narsis mampu beradaptasi dan mengambil keputusan lebih baik ketika dihadapkan pada keputusan yang kompleks. Yang ketiga yaitu psikopat. Dalam konteks
Perilaku organisasi psikopat didefinisikan sebagai perilaku kurang peduli terhadap orang lain dan kurangnya rasa bersalah atas perilakunya yang membahayakan orang lain. Seorang dapat dikatakan sebagai psikopat ketika mereka menilai motivasi seseorang dalam mematuhi norma sosial, kesiapan untuk menipu demi memperoleh hasil yang diinginkan, impulsivitas, dan ketidakpedulian terhadap orang lain. Pendekatan dan penghindaran. Kerangka kerja pendekatan dan penghindaran menggunakan motivasi sebagai karakteristik kepribadian. Motivasi pendekatan dan penghindaran merupakan reaksi yang adanya rangsangan atau stimulus. Kerangka pendekatan dan penghindaran membantu memprediksi perilaku kerja dan mencakup beragam motif kita saat bertindak. Contohnya tekanan kompetitif memunculkan motivasi pendekatan dan motivasi penghindaran. Motivasi pendekatan berupa motivasi untuk bekerja lebih keras untuk memenangkan kompetisi. Sedangkan motivasi penghindaran berupa pengalihan dan hilangnya motivasi karena rasa takut untuk kalah. Kinerja seseorang individu dipengaruhi oleh motivasi yang mendominasi, apakah motivasi pendekatan atau motivasi penghindaran. Selanjutnya yaitu sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. Terdapat 3 faktor kuat dalam kepribadian yang mempengaruhi perilaku organisasi, yaitu pertama, evaluasi inti diri. Evaluasi inti diri adalah evaluasi individu terhadap kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Seseorang yang memiliki evaluasi inti diri positif cenderung lebih menyukai dirinya, memandang dirinya efektif, mampu, dan dalam kendali atas lingkungannya. Sedangkan seseorang yang memiliki evaluasi diri yang negatif cenderung tidak menyukai dirinya, ragu terhadap kemampuannya, dan merasa tidak berdaya atas lingkungannya. Kedua, pengawasan diri. Pengawasan diri adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya terhadap faktor-faktor situasional eksternal. Pengawasan diri yang tinggi menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik, dapat menyesuaikan perilakunya terhadap perubahan situasi dan tuntutan faktor eksternal. Seseorang yang memiliki pengawasan diri yang tinggi memiliki kinerja yang baik dan lebih mungkin untuk menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, kepribadian proaktif. Kepribadian proaktif adalah ketika seseorang mengidentifikasi peluang, mengambil inisiatif dan tindakan, serta mampu bertahan sampai adanya perubahan yang berarti. Orang-orang yang memiliki kepribadian proaktif lebih dibutuhkan oleh organisasi karena mereka mampu mengidentifikasi peluang, mengambil tindakan atas adanya peluang tersebut, dan mampu bertahan sampai adanya perubahan yang berarti. Kepribadian dan situasi. Semakin meningkat, kita mempelajari bahwa efek sifat-sifat tertentu pada perilaku organisasi tergantung pada situasi. Dua kerangka kerja teoritis membantu menjelaskan bagaimana ini bekerja, yaitu yang pertama, teori kekuatan situasi. Teori kekuatan situasi atau situation strength theory mengindikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Para peneliti telah menganalisis kekuatan situasi dalam organisasi dari segi 4 elemen, yaitu kejelasan, konsistensi, batasan, dan konsekuensi. Yang kedua yaitu teori aktivitas sifat. Teori aktivitas sifat atau Trait Activation Theory atau TAT memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lain. Nilai atau value menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang menyampaikan hal yang baik, benar, atau diinginkan. Nilai memiliki sifat, isi, dan intensitas. Sifat yang menyampaikan bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir dari kehidupan adalah penting. Sifat intensitas menjelaskan betapa pentingnya hal tersebut. Ketika menggolongkan nilai seorang individu menurut intensitasnya, kita mendapatkan sistem nilai orang tersebut. Pentingnya nilai. Nilai penting terhadap penelitian perilaku organisasional karena menjadi dasar pemahaman sikap dan motivasi individu. Dan arena hal tersebut berpengaruh terhadap kita. Individu memasuki suatu organisasi dengan pendapat yang telah terbentuk sebelumnya tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya terjadi. Secara umum, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Misalnya, Anda memasuki sebuah perusahaan dan memiliki pandangan bahwa pengalokasian berdasarkan prestasi kerja adalah benar, sementara pengalokasian imbalan berdasarkan senioritas adalah salah. Nilai terminal atau terminal value adalah hasil akhir yang diinginkan dari keberadaan sasaran
yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Nilai instrumental atau instrumental value adalah mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seseorang. Nilai-nilai pada generasi. Para peneliti telah mengintegrasikan beberapa analisis terbaru dari nilai-nilai kerja ke dalam kelompok atau generasi berbeda dalam angkatan kerja AS, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut. Mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Kecocokan orang dan pekerjaan. Teori kecocokan kepribadian dan pekerjaan atau personality job fit theory merupakan teori John Holland yang mengidentifikasi 6 tipe kepribadian dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan kepuasan dan perputaran. Selanjutnya yaitu kecocokan orang dan organisasi. Teori ini berpendapat bahwa orang-orang tertarik dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Beberapa riset membuktikan bahwa kecocokan orang organisasi lebih penting dalam memprediksi perputaran kerja di negara kolektivistik atau India daripada di negara yang lebih individualistis atau Amerika Serikat. Nilai-nilai internasional. Terdapat 5 nilai dimensi oleh Hofstede dari budaya nasional, antara lain 1. Jarak kekuasaan atau power distance merupakan suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata. Yang kedua, individualisme versus kolektivisme. Individualisme merupakan suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu dibandingkan sebagai anggota dari kelompok. Kolektivisme atau kolektivisme merupakan suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan sebuah kerangka sosial ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok yang menjadi bagiannya untuk merawat dan melindungi mereka. Ketiga, maskulinitas versus feminitas. Maskulinitas atau masculinity merupakan tingkat di mana budaya menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti pencapaian kekuasaan dan kendali berlawanan dengan pandangan pria dan wanita adalah sama. Feminitas berarti budaya melihat sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita serta memperlakukan wanita sama dengan pria dalam segala hal. Yang keempat, penghindaran ketidakpastian menjelaskan bahwa tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang terstruktur atau tidak terstruktur menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. Yang kelima, orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Orang-orang dalam budaya dengan orientasi jangka panjang melihat masa depan dan mengurangi kebijaksanaan, persistensi, serta tradisi. Dalam orientasi jangka pendek, orang-orang melihat di sini saat ini mereka lebih siap menerima perubahan dan tidak melihat komitmen sebagai rintangan untuk berubah. Kerangka global untuk menilai budaya. Program riset kepemimpinan global dan efektivitas perilaku organisasi atau global merupakan suatu investigasi lintas budaya yang berkelanjutan atas kepemimpinan dan budaya nasional yang dimulai pada tahun 1993 dengan menggunakan data dari 825 organisasi di 62 negara. Tim global mengidentifikasi 9 dimensi yang membedakan budaya nasional. Budaya nasional menyerupai dimensi-dimensi Hofstede. Perbedaan utama dari keduanya ialah kerangka global menambah dimensi-dimensi seperti orientasi kemanusiaan atau tingkat di mana masyarakat menghargai individu yang altruistik, murah hati, dan baik pada orang lain, serta orientasi kerja atau tingkat di mana masyarakat mendorong dan menghargai anggota kelompok atas perbaikan kinerja dan kesempurnaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.